لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan hambanya dengan banyak keadaan, dengan banyak status, di mana mereka berbeda-beda dari sisi kedudukan dan juga dari sisi derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada di antara hamba Allah yang buruk, ada di antara hamba Allah yang jelek, ada di antara hamba Allah yang baik, dan juga ada di antara hamba Allah yang lebih baik. Inilah ketetapan Allah Azza wa Jalla, di mana Allah dengan penuh kehendaknya, dengan penuh keilmuannya memilih siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hamba yang Allah Azza wa Jalla inginkan baginya kebaikan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Allah yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya dan memilih sesuai dengan kehendaknya, dan mereka tidak memiliki pilihan. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memilih untuk dirinya siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memilih bagi siapa yang Allah kehendaki untuknya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Narfa'u darajatin man nasha, kata Allah, kami mengangkat derajat siapa yang kami kehendaki. Jadi di sana ada hamba-hamba pilihan Allah, ada hamba-hamba yang Allah Azza wa Jalla jadikan mereka di antara hamba-hamba yang terbaik, di antara hamba-hamba yang Allah Azza wa Jalla tinggikan derajat mereka di dunia sebelum di akhirat, dikarenakan amalan-amalan baik yang mereka lakukan, dikarenakan akhlak-akhlak yang mereka lakukan, adab-adab yang baik yang mereka kedepankan untuk Allah pertama kali, kemudian untuk hamba-hamba Allah Azza wa Jalla kedua. Maka insyaallah di khutbah kali ini kita akan menyebutkan di antara hamba-hamba Allah yang terbaik, yang dengannya insyaallah kita meminta dan memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita salah satu dari mereka. Ibadallah, di antara hamba-hamba Allah yang terbaik adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini salah satu golongan di mana Allah menjadikan mereka termasuk hamba-hamba Allah yang terbaik, sesuai dengan apa yang Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan di hadis Uthman ibn Affan, qala alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Orang yang demikian adalah orang yang mengabdikan dirinya untuk Allah Azza wa Jalla dan mengabdikan dirinya untuk membantu serta berta'awun dengan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Allah jadikan mereka hamba-hamba yang terbaik, karena mereka berpegang teguh dengan hal yang terbaik, dengan mukjizat yang paling agung, dengan sesuatu yang paling agung yang turun dari atas langit, sesuatu yang Allah Azza wa Jalla jadikan suatu cahaya untuk hambanya. Dia berpegang teguh dengannya, dengan mempelajarinya dan mengajarkannya. Dan ini masuk dalamnya orang-orang yang mempelajari baik dari sisi bacaan, baik dari sisi hurufnya, baik dari sisi lafadznya, dan juga mempelajari dari sisi maknanya, kemudian dia ajarkan kepada yang lainnya. Tentunya orang yang mempelajari Al-Quran dari sisi makna dan mengajarinya juga dari sisi makna itu lebih afdal, karena tidaklah Allah Azza wa Jalla meletak ayat-ayat, lafaz-lafaz kecuali untuk membantu seseorang mengetahui
maksud dan tujuan Allah dari firman tersebut. Maka ini salah satu golongan di mana mereka hamba-hamba Allah yang terbaik tatkala mereka mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di mana Rasul alaihi salatu wassalam menjadikan orang yang demikian, orang yang memahami Al-Quran, orang yang pandai dalam Al-Quran akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia. Di hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan mahir Al-Quran ma'as safaratul kiramil bararah. Orang yang mahir, yang pandai dengan Al-Quran, maka kelak dia akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'u Al-Quran wa yata'ata fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Adapun orang yang di mana dia membaca akan tetapi sulit, mendapatkan kesulitan dalam membaca, maka orang yang demikian kata Rasulullah ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala karena dia membaca Al-Quran. Pahala yang kedua karena sesungguhnya dia untuk mempelajari meskipun berat baginya. Ibadallah, tidak ada di sana kerugian bagi orang yang membawa Al-Quran, baik mempelajarinya atau mengajarkannya. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan man qara'a ayat min kitabillah lahu hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. Ma qul alif lam mim harf, walakin alifun harf wal mim harf wal lam harf. Kata Rasul, barang siapa yang membaca satu ayat dari Al-Quran, maka bagi dia suatu kebaikan, dan semua kebaikan akan digandakan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf yang lain. Maka ini salah satu keutamaan yang sangat agung diraih oleh seseorang tatkala dia mengkhidmatkan dirinya dengan kitab Allah, mempelajarinya, membacanya, mengamalkannya. Orang demikian akan masuk dalam sabda Rasul alaihi salatu wasallam, innallaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini suatu kaum dan juga akan merendahkan dengan kitab ini juga kaum yang lain. Maka salah satu sebab di mana seorang hamba menjadi hamba pilihan, menjadi hamba yang terbaik tatkala dia mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Lihat Abu Abdurrahman As-Sulami tatkala mendengarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Qala hadzal ladzi aq'adani maq'adi hadza. Inilah hadis inilah yang menyebabkan saya duduk di tempatku ini, mengajarkan, mengkhidmatkan dirinya untuk kaum muslimin demi mengajarkan mereka. Ibadallah, orang yang berpegang dengan Al-Quran selalu bahagia. Orang yang berpegang dengan Al-Quran selalu selamat, baik di dunia atau di akhirat. Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Rasul, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang kelak di hari kiamat menjadi pemberi syafaat untuk orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Inilah salah satu kelompok di mana Allah Azza wa Jalla jadikan mereka hamba-hamba yang terbaik tatkala mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Adapun golongan yang kedua di antara hamba-hamba Allah yang terbaik, yaitu orang-orang yang memiliki akhlak dan juga memiliki toleransi dengan sesama tatkala dia jual beli, tatkala dia bermuamalah, tatkala dia melakukan hutang piutang. Ini salah satu golongan di mana Allah Azza wa Jalla jadikan mereka termasuk hamba pilihan, yaitu mereka-mereka yang memudahkan kaum muslimin dalam bermuamalah, yang memiliki kegampangan dalam bermuamalah dengan sesama. Orang-orang yang memudahkan dalam muamalah, baik dalam jual beli, itu termasuk salah satu hamba pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana Rasul tatkala beliau berhutang dari seorang Badui, orang kampung dari kalangan orang Arab, mengambil darinya seekor unta sebagai hutang. Tatkala datang pembayaran, orang Badui terus datang kepada Rasul dan menagih unta tersebut. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menunaikan hutang tersebut. Kata para sahabat, ya Rasulullah, saat kami tidak mendapatkan unta kecuali yang lebih baik dari unta yang engkau ambil darinya. Maka Rasulullah mengatakan, a'tuh fa inna khairan nas ahsanuhum qada'an. Kata Rasulullah, berikan untuknya yang lebih baik tersebut. Karena orang yang terbaik adalah orang yang terbaik dalam menunaikan hutang-hutang, yang bermudahan dalam muamalah, termasuk orang yang terbaik, bermudah dengan sesama kaum muslimin tatkala jual beli. Ini sebab di mana seseorang meraih kebaikan,
Ini sebab seseorang meraih derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini sebab di mana seseorang akan mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan rahimallahu ra'an samhan idza ba' wa idza ishtara wa idza qada. Kata Rasul, semoga Allah merahmati seseorang tatkala dia itu menjual atau membeli atau menunaikan, dia itu samhan, bermudah-mudahan, menggampangkan, tidak mempersulit. Ini salah satu sebab di mana seorang hamba akan mendapatkan dari Allah Azza wa Jalla rahmat. Dan juga di hadis lain Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, kana tajiru yudayyin nas fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anna Allah an yatajawaza anna. Jadi kata Rasul, ada salah seorang dari umat sebelum kalian itu dia menghutang itu manusia. Tatkala dia mendapatkan orang yang kesulitan dalam membayar, dia mengatakan kepada petugas-petugasnya, maafkan untuknya, semoga Allah memaafkan bagi kita, maka Allah maafkan bagi dia. Maka ini salah satu keutamaan yang sangat agung. Tatkala seorang muslim memiliki bentuk kelapangan, memiliki bentuk toleransi yang baik untuk sesama, sehingga dia memaafkan, memudahkan dalam bermuamalah. Berapa banyak kaum muslimin yang jauh dari adab yang mulia ini. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka mengharamkan atas dirinya kebaikan ini, sehingga dia bagaimana mengharamkan atau menghalalkan apa yang Allah Azza wa Jalla halal haramkan. Dengan dia bukan hanya menuntut, akan tetapi bentuk dia menuntut haknya dengan kezaliman, dengan caci mencaci, dengan berribah, dengan mencemarkan nama baik. Ini salah satu keburukan di mana seseorang diharamkan atas dia kebaikan dari keutamaan-keutamaan yang barusan kita sebutkan. Ibadallah, jangan lupa Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa orang yang memiliki lapang dada dalam muamalah, bermudah-mudahan dengan kaum muslimin dalam jual beli, dalam menagih, dalam meminta dan menuntut, itu salah satu sebab di mana seseorang akan dilepaskan dari kesusahan kelak di hari kiamat. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Man sarrah an yunajjiha Allah azza wa jalla min qurab yaum al-qiyamah falyanaffis an falyanaffis an mu'shirin aw yada'an." Kata Rasul, barang siapa yang ingin agar Allah menyelamatkannya dari kepayahan kelak di hari kiamat, hendaklah dia yunafis, merenggangkan bagi orang yang sulit, atau melunaskan bagi dia, atau memaafkan bagi dia. Maka ini salah satu golongan di mana seorang hamba menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan juga ibadallah, di antara golongan di mana mereka menjadi hamba-hamba Allah pilihan, di mana mereka menjadi kelompok yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla, mereka-mereka yang memiliki umur yang panjang. Di samping itu Allah Azza wa Jalla berikan bagi dia taufik untuk dia makmurkan umur tersebut dengan ketaatan. Ini salah satu bentuk di mana seorang hamba menjadi hamba yang terbaik. Tatkala umurnya panjang, ketaatannya pun juga panjang. Keridhaannya dia dalam mengamalkan syariat Allah Azza wa Jalla pun tegak. Dengannya dia menjadi hamba Allah yang terbaik. Di hadis Rasul alaihi salatu wassalam, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik di antara kalian, orang yang umurnya panjang dan juga amalannya baik. Maka ini salah satu bentuk taufik dari Allah untuk hamba tersebut. Bagaimana dia memanfaatkan suatu rezeki dari Allah, suatu bonus dari Allah. Dia manfaatkan ladang tersebut untuk menanam, untuk bercocok tanam. Dengannya dia akan memanen di sisi Allah dengan penuh kebaikan, dengan penuh pahala, dengan pahala yang berlimpah. Ini salah satu taufik dari Allah untuk orang tersebut. Umurnya panjang dan amalannya pun juga panjang, amalannya juga baik. Maka ini salah satu bentuk di mana seorang hamba menjadi hamba yang terbaik. Karena ibadallah, kita semua mengetahui bagaimana banyaknya kaum muslimin, bahkan banyaknya manusia secara umum, baik kaum muslimin atau orang-orang kafir, mereka tertipu dengan dua nikmat yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada mereka. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah kesehatan. Waktu, umur yang Allah Azza wa Jalla berikan dia sia-siakan, dia buang, dia tidak memanfaatkan demi mengumpulkan amalan yang baik. Lain halnya orang tatkala Allah panjangkan umurnya, kemudian Allah berikan untuknya taufik sehingga dia mampu memanfaatkan umur tersebut dengan kebaikan. Ibadallah, sekitar umur panjang bukanlah kebaikan.
Sekedar orang memiliki panjang umur itu bukanlah hal yang dituntut. Akan tetapi perlu seseorang tatkala meminta kepada Allah kebaikan atau meminta umur yang panjang atau memintakan untuk orang lain umur yang panjang, hendaklah dia berikan catatan. Umur yang panjang yang diberikan seorang hamba taufik untuk mengamalkan umur tersebut dalam kebaikan, menegakkan umur tersebut dalam ketaatan. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada orang kafir, wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir jangan mengira bahwa tatkala Allah merenggangkan umur mereka, tatkala Allah melambatkan umur mereka itu hal kebaikan. Jangan mengira. Akan tetapi tidaklah Allah merenggangkan umur mereka, menjedahkan umur mereka, mengakhirkan ajal mereka kecuali untuk mereka semakin menambahkan dosa. Lihat bagaimana keadaan mereka orang-orang kafir, panjangnya umur mereka tidak menambah kecuali keburukan. Seorang muslim yang baik, seorang muslim yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, panjang umurnya tegap dalam kebaikan dan ketaatan. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadallah, di antara golongan yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla sekelompok orang yang diharapkan darinya kebaikan dan di mana kaum muslimin merasa aman dari keburukannya. Maka Rasul mengatakan, tatkala Rasul mendatangi sekelompok para sahabat, Rasulullah mengatakan, ala adullukum ala khairikum syarrikum, bahwa kalian saya tunjukkan kepada orang yang terbaik di antara kalian dari orang-orang yang terburuk. Rasulullah mengulangi ucapan tersebut 3 kali. Akhirnya para sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Kata Rasul, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan darinya kebaikan, yang dimana kaum muslimin merasa aman darinya keburukannya. Ini salah satu karakter di mana orang menjadi orang yang terbaik. Diharapkan darinya kebaikan, diharapkan darinya suatu manfaat, diharapkan darinya itu suatu nasihat yang memiliki keberkahan, diharapkan darinya itu bentuk dia menerima nasihat dan arahan, diharapkan darinya dia itu mengamalkan kitabullah wa sunnah rasulih, diharapkan darinya itu keluar darinya akhlak yang baik, muruah yang lurus. Ini salah satu bentuk di mana seorang muslim menjadi hamba yang terbaik. Di samping dia diharapkan kebaikannya, dia juga merasa aman kaum muslimin dari keburukannya, terjaga keburukannya, terjaga lisannya dari mencela, terjaga lisannya dari ghibah, terjaga lisannya dari menuduh, terjaga tangannya dari menzalimi, dari mencuri, dari mengambil hak orang lain tanpa hak. Ini salah satu sifat atau karakter di mana seorang muslim menjadi hamba yang baik, hamba yang terbaik, hamba yang Allah Azza wa Jalla pilih dari yang lainnya. Akan tapi Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan orang yang sebaliknya, yaitu orang yang paling buruk, man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Orang yang paling buruk itu sebaliknya. Tatkala orang tersebut la kebaikannya diharapkan, tidak juga orang muslimin, kaum muslimin merasa aman dari keburukannya. Tidak ada kebaikan yang diharapkan darinya. Enggak dia istiqamah di atas agamanya. Tidak juga dia menjaga kehormatan orang lain, tidak juga menjaga aturan syariat, tidak juga kaum muslimin merasa aman dari tangannya, dari lisannya, dari perbuatannya. Ini hamba Allah yang paling buruk di sisi Allah. Alladzi la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Tidak diharapkan kebaikannya, tidak juga merasa aman kaum muslimin dari keburukannya. Maka ini beberapa golongan di mana mereka Allah jadikan hamba-hamba Allah pilihan. Allah jadikan mereka hamba-hamba Allah yang terbaik. Yang pertama, mereka-mereka yang mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, mereka-mereka yang bermudah-mudahan dalam bermuamalah, memiliki bentuk toleransi lapang dada dengan sesama dalam jual beli. Yang ketiga, orang yang panjang umurnya dan juga baik amalannya. Yang keempat, orang-orang yang diharapkan dari kebaikan dan di mana kaum muslimin merasa aman dari keburukannya. Ibadallah, siapa yang mengamati 4 keadaan ini, 4 golongan ini, dia akan mendapatkan suatu ringkasan bahwasannya semua golongan ini mereka suatu kaum
yang memiliki kebaikan untuk dirinya dan juga kebaikan untuk yang lainnya, untuk saudaranya. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita dengar, dan Allah bantu kita untuk bisa menjadikan diri kita salah satu dari mereka yang Allah jadikan hamba Allah yang terbaik. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.